Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Adi Murdianto, NIM 1059511022320, Prodi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Makassar. Jadi baik, untuk final kali ini saya mengangkat materi tentang penawaran. Penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang dijual pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Hukum penawaran yaitu menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat harga suatu barang, akan semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan, dengan anggapan ceteris paribus. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran ada 4. Yang pertama, harga barang yang bersangkutan. Kedua, harga barang lain. Yang di sini terbagi atas 2 lagi, yaitu barang substitusi dan juga barang komplementer. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Dan yang keempat adalah biaya produksi. Kurva penawaran. Kurva penawaran adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara harga komoditas dengan jumlah komoditas yang ditawarkan. Kurva penawaran mempunyai slope atau sudut kemiringan positif. Contoh kurva penawaran. Disediakan tabel berupa harga dari suatu mangkok dalam bentuk rupiah dan juga jumlah mangkok yang ditawarkan. Pada titik A dengan harga 20.000, mangkok yang ditawarkan adalah 200. Pada titik B dengan harga 18.000, maka mangkok yang ditawarkan sejumlah 180. Pada titik C, harga mangkok 16.000 dan jumlah mangkok yang ditawarkan adalah 160. Pada titik D, dengan harga 14.000, maka jumlah mangkok yang ditawarkan adalah 140. Pada titik E, dengan harga 12.000 dan mangkok yang ditawarkan adalah sejumlah 120. Setelah kita tahu harga dan jumlah penawarannya, maka kita akan membuat kurva berdasarkan tabel tersebut. Bisa kita lihat kurva pada yang ada di bawah tabel, di mana garis P menunjukkan harga mangkok dan pada garis Q menunjukkan jumlah barang yang ditawarkan. Sesuai hukum dari penawaran yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat harga suatu barang, akan semakin banyak pula jumlah barang yang ditawarkan. Maka bisa kita lihat di kurva di mana titik A dengan harga 20.000, maka jumlah barang yang ditawarkan adalah 200. Dan pada titik yang rendah yaitu titik E, di mana harga barang sejumlah 12.000 dengan mangkok yang ditawarkan adalah 120. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah hubungan matematis yang menggambarkan hubungan antara harga barang dan jumlah penawaran produk yang ditawarkan produsen. Untuk menentukan fungsi penawaran terdapat 2 metode, yakni yang pertama, perhitungan matematis secara sederhana, dan yang kedua, perhitungan matematis dengan menggunakan software statistika. Berikut adalah contoh soal dari fungsi penawaran. Diketahui harga barang yang dilambangkan huruf P, di mana barang satu dengan harga 40 dan barang yang kedua adalah 60. Jumlah barang yang dilambangkan dengan Q, penawaran barang yang pertama sejumlah 10 dan penawaran barang yang kedua adalah sejumlah 20. Maka hitung fungsi penawaran dari data tersebut. Pembahasan. Jadi langkah yang pertama yaitu mencari nilai B atau slope. Rumus untuk menghitung nilai B adalah slope sama dengan delta Q per delta P. Maka slope untuk data di atas adalah slope sama dengan 20 kurang 10 per 60 kurang 40. Maka didapatkan nilai 10 per 20 sama dengan 0,5. Langkah kedua yaitu dengan mencari nilai A. Rumus untuk menghitung nilai A adalah P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1
per Q2 kurang Q1. Maka jika kita masukkan nilai dari tadi, maka didapatkan nilai P kurang 40 per 60 kurang 40 sama dengan Q kurang 10 per 20 kurang 10. Maka akan didapatkan nilai lagi, yaitu P kurang 40 per 20 sama dengan Q kurang 10 per 10. Setelah kita mendapatkan nilai tadi, maka kita akan mengalihkan silang nilai tersebut. Maka didapatkan nilai 10P kurang 400 sama dengan 20Q kurang 200. Setelah itu dilanjutkan dengan 10P sama dengan 20Q kurang 200 plus 400, yang dimana 400 dari ruas kiri berpindah ruas ke kanan menjadi plus 400. Kemudian 10P sama dengan 20Q plus 200 setelah minus 200 plus 400. Kemudian P sama dengan 2Q plus 20, yang dimana 10 dari P dibagikan lagi ke 20Q dan 200, maka didapatkan nilai P sama dengan 2Q plus 20. Kemudian 2Q berpindah ruas lagi ke sebelah kiri, maka akan mendapatkan nilai minus 2Q sama dengan minus P plus 20. Kemudian nilai Q dibagi lagi ke nilai minus P, yang dimana minus P di sini yang bernilai minus 1, maka jadi minus 1 bagi minus 2 mendapatkan nilai 0,5P, dan 20 dibagi minus 2 mendapatkan nilai minus 10. Atau kita bisa ubah nilainya menjadi Q sama dengan minus 10 plus 0,5P, hanya berpindah saja. Interpretasi dari fungsi penawaran tersebut adalah perubahan peningkatan harga sebesar 0,5 akan menyebabkan perubahan peningkatan jumlah penawaran sebesar 0,5 juga. Setelah menghitung, kita akan membuat kurva dari nilai tersebut, yang dimana garis P yang menunjukkan harga barang dan garis Q menunjukkan jumlah barang yang ditawarkan. Maka didapatkan gambar kurva sebagai berikut. Pergeseran kurva penawaran. Kurva penawaran akan mengalami pergeseran tergantung pada faktor yang mempengaruhinya. Jika barang naik, maka jumlah penawaran akan bertambah sehingga kurva bergeser ke kanan. Jika harga barang turun, maka jumlah penawaran akan berkurang. Kurva juga akan bergeser ke kiri. Sesuai hukum penawaran, maka kurva penawaran bergerak sejajar ke kanan dan ke kiri, tergantung faktor apa yang mempengaruhinya. Pergerakan kurva penawaran dapat disebabkan oleh faktor seperti ceteris paribus atau harga barang itu sendiri, tingkat pendapatan, dan lain-lainnya. Misalnya, ditemukan teknologi terbaru yang menyebabkan produksi lebih banyak dan efisien, maka terjadi pergeseran ke arah kanan. Dan bila teknologi menurun, maka kurva akan bergeser ke arah kiri. Mungkin seperti ini gambar dari kurva pergeseran. Jika terjadi penyebabnya mungkin perubahan biaya produksi, teknologi, harapan keuntungan, maupun harapan kenaikan atau harga masa period. Cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan tentang penawaran. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.